Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Haryadi Pradana dengan NIM B1021221054. Nah, di sini saya akan menjawab kuis dari manajemen operasional. Nah, yang pertama kuis 1, pendekatan strategis, cost leadership atau differentiation. Nah, saya akan memilih pendekatan differentiation. Alasan utama saya adalah bahwa dalam pasar yang semakin kompetitif dan penuh dengan produk serupa, kemampuan untuk membedakan diri dari para pesaing jadi hal yang sangat penting. Dengan strategi diferensiasi, perusahaan dapat menawarkan sesuatu yang unik dan tidak hanya menarik perhatian pelanggan, tapi juga menciptakan kesetiaan merek. Nah, contoh dari strategi diferensiasi ini yaitu perusahaan Apple Inc. Nah, Apple ini adalah salah satu merek yang paling sering terkait dengan diferensiasi. Produk-produk Apple seperti iPhone dan iPad memiliki desain yang ikonik, elegan dan minimalis. Nah, keanggunan dan kesadaran ini sangat dihargai oleh para pelanggannya dan membuat mereka bersedia membayar harga berapapun itu, yang termasuk harga premium untuk membelinya. Yang kedua, kuis kedua, managing equality, yaitu hadirkan kualitas produk luar negeri atau make you brand and quality. Nah, dalam manajemen kualitas ini saya akan lebih mendukung membuat merek baru dengan kualitas sendiri. Alasannya adalah yang pertama, kontrol penuh. Dengan merek baru, perusahaan memiliki kendali penuh atas kualitas produk. Ini memastikan produk memenuhi standar yang diinginkan. Yang kedua, diferensiasi. Nah, merek baru membedakan produk dari para pesaing. Dalam bisnis yang kompetitif ini, memiliki sesuatu yang unik itu adalah hal yang sangat penting. Yang ketiga, inovasi. Membuat merek baru memungkinkan eksperimen dan inovasi. Nah, inovasi ini adalah salah satu kunci untuk bertahan dalam jangka panjang. Nih, selanjutnya ada contoh dari merek baru dengan kualitas tersendiri. Yang pertama, Zara. Zara itu adalah merek fashion dari Spanyol dengan desain yang trendy dan harga yang terjangkau. Yang kedua, Uniqlo, yaitu brand Jepang yang fokus pada kualitas produk dan inovasi. Selanjutnya, kuis yang ketiga, yaitu design of goods and service, yaitu mentarget konsumen high income atau mentarget konsumen middle low income. Nah, dalam design of goods and service di manajemen operasional, saya akan memihak strategi yang mentarget konsumen berpenghasilan tinggi atau high income. Alasan utamanya adalah karena segmen ini seringkali mencari produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tapi juga menawarkan nilai tambah seperti status, eksklusivitas, dan inovasi. Nah, contoh perusahaan yang mentargetkan konsumen berpenghasilan tinggi yaitu Apple Incorporated. Apple ini dikenalkan dengan produk-produknya yang inovatif dan desain yang elegan. Nah, Apple ini menetapkan harga yang premium untuk produknya dan berhasil menarik konsumen yang berpenghasilan tinggi. Selanjutnya, kuis keempat, yaitu total quality management, employee empowerment. Nah, dalam konteks total quality management dan employee empowerment, sikap terhadap karyawan harus didasarkan pada prinsip-prinsip peningkatan berkelanjutan dan pengakuan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif. Beginilah cara pendekatan saya terhadap masing-masing individunya. Untuk orang pertama, yaitu dengan attitude bagus dan performance bagus, pendekatannya adalah saya akan memberikan pengakuan dan pujian atas kinerja dan sikap positif mereka. Saya akan mempertimbangkan promosi atau tanggung jawab tambahan sebagai penghargaan atas kontribusi mereka. Lalu untuk orang kedua, attitude bagus tapi performance-nya jelek. Pendekatan saya itu saya akan mengidentifikasi hambatan yang menghalangi kinerja mereka. Saya akan tawarkan pelatihan atau bimbingan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nah, sikap positif mereka ini adalah aset dan dengan dukungan yang tepat, kinerja mereka ini akan mungkin dapat ditingkatkan. Lalu untuk yang orang ketiga, attitude yang jelek tapi performance-nya bagus. Nah, pendekatan saya adalah bekerja untuk belajar untuk memahami penyebab apa sih bagaimana penyebab dari sikap negatif mereka. Mungkin ada masalah pribadi atau profesional yang perlu ditangani. Komunikasi dan konseling ini dapat membantu saya memperbaiki sikap mereka sambil mempertahankan kinerja mereka yang baik. Lalu untuk orang yang keempat nih, attitude-nya udah jelek, performanya juga jelek. Nah, pendekatan
menurut saya ini adalah situasi yang paling menantang. Nah, saya akan mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi yang komprehensif untuk memahami penyebab dari kedua masalah tersebut. Pembinaan intensif, pelatihan ulang, atau dalam beberapa kasus saya akan pemindahan ke departemen lain atau pemutusan hubungan kerja mungkin diperlukan jika tidak ada perbaikan setelah upaya perbaikan yang saya berikan. Lalu kuis yang kelima itu value chain analysis. Nah, saya akan memilih gambar analisis yang menunjukkan diagram value chain analysis yang lebih sederhana. Ini adalah value chain analysis ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis aktivitas internal perusahaan dan bagaimana setiap aktivitas menambah nilai ke produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, diagram ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama aktivitas pendukung. Di dalamnya ada infrastruktur perusahaan, itu termasuk manajemen umum, perencanaan, keuangan, dan lainnya. Yang kedua manajemen SDM, itu meliputi perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Lalu selanjutnya ada pengembangan teknologi, itu isinya riset dan pengembangan serta inovasi. Lalu ada pengadaan, yaitu proses pembelian bahan baku dan sumber daya lainnya. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu aktivitas utama. Itu di dalamnya ada logistik masuk, yaitu isinya penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan baku. Yang kedua operasi, yaitu proses transformasi dari bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga itu logistik keluar, yaitu penyimpanan dan distribusi produk ke produk jadi kepada konsumen. Lalu aktivitas utama selanjutnya itu pemasaran dan penjualan. Isinya aktivitas yang mempromosikan dan menjual produk. Lalu layanan, dukungan dan layanan purna jual kepada pelanggan. Nah, tujuan dari diagram value chain analysis ini adalah untuk mengoptimalkan dan mengkoordinasikan aktivitas sehingga perusahaan dapat memberikan nilai maksimal kepada pelanggan dengan biaya yang efisien. Nah, analisis ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan area yang memerlukan peningkatan. Nah, sekian dari jawaban kuis saya. Kuis manajemen operasional, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.